Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa nih hari ini ya. Ini janji Allah kepada wanita hamil. Alhamdulillah. Dan Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan lagi nih bagi wanita-wanita yang sibuk bekerja sekarang. Dia tahu dirinya lagi hamil nih, lagi hamil, tapi yang namanya pekerjaan nggak segampang itu juga ya, yang namanya mau cuti atau apa, memang ada waktunya dikasih sama kantor. Dan bahkan dia nggak sempet konsultasi, nggak sempet jaga yang namanya kandungannya itu supaya sehat, atau minum vitamin dan lain-lainnya. Akhirnya na'udzubillah min zalik, terjadilah yang namanya keguguran. Nah, keluarlah anak itu belum pada waktunya. Mungkin entah itu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, ini apakah artinya ibu ini sama juga membunuh bayinya sendiri? Atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Syam. Fadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Bunda Tuti Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh ibu yang sedang mengandung, mudah-mudahan Allah menjaganya dan Allah juga menjaga janin yang sedang berada dalam kandungannya. Amin. Karena semuanya adalah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk diantaranya seorang ibu mesti menjaga bayi tersebut, wajib, karena berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan nyawa. Jangankan bekerja, puasa saja itu diberikan keringanan bagi seorang ibu hamil. Kalau misalnya dia merasa lemah, letih, tubuhnya sangat lemah, akhirnya tidak seperti biasanya ketika dia tidak sedang hamil, maka dia boleh tidak berpuasa karena dirinya yang merasa sakit. Atau mungkin dirinya sehat, dia juga wajib konsultasi ke dokter. Dok, saya boleh puasa nggak? Kenapa ibu? Saya kuat kok. Ibu kuat tapi janinnya tidak kuat, maka ibu jangan berpuasa. Jadi jangankan bekerja, puasa saja diberikan keringanan untuk tidak melaksanakannya. Islam itu sangat fleksibel. Kita baru saja mengalami yang mana dalam usul fikih disebutkan bahwasanya menghindari daripada keburukan itu lebih baik daripada menggapai kebaikan. Artinya adalah ketika seseorang berusaha meraih kebaikan tapi tentu saja keburukan banyak di dalamnya, maka lebih baik menghindari keburukan. Seperti sholat berjamaah tapi masa pandemi diminta untuk jaga jarak, maka subhanallah itu adalah sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin muadzin mengganti kalimat azannya dengan sholatlah di rumah-rumah kalian. Ini adalah bukti Islam sangat fleksibel tentang masalah ibadah saja. Apatah lagi kalau masalah pekerjaan yang mungkin tidak menyangkut dengan nyawa, subhanallah. Tapi kalau sudah menyangkut dengan nyawa juga, maka dilihat di mana yang lebih prioritas di sana. Tentu saja seorang ibu yang keguguran bukan berarti dia membunuh anak-anaknya. Ini garis bawahi. Karena pertanyaannya apakah sama dengan membunuh? Tidak sama. Karena namanya saja keguguran, bukan menggugurkan. Kecuali kalau bahasanya menggugurkan, itu adalah membunuh. Tapi keguguran itu adalah accident, kecelakaan, dan tidak ada satupun ibu yang menginginkan hal tersebut. Maka yang wajib dilakukan yang pertama adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang melindunginya. Allah lah yang memberikan makan di dalam sana. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan bahwasanya bagaimana aku mau khawatir ketika berada di dunia akan rezekiku, ketika dalam rahim ibuku saja aku tidak bekerja aku dapat makanan, apatah lagi ketika aku sudah berada di dunia dan aku bekerja, tentulah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usahaku. Subhanallah. Maka yang pertama titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Imran dalam surah Ali Imran, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sungguh aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu dan untuk yang dikandungmu, subhanallah, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi. Yang kedua, dengan usaha maksimal. Usaha maksimal, kami tidak menghalangi ibu-ibu untuk bekerja dan Islam juga tidak menghalanginya selama ada restu, ada izin, ada ridho dari suaminya. Nah, beda lagi ceritanya kalau dia bekerja memaksakan diri, tidak diridhoi oleh suaminya. Bisa saja dia bisa menjaga daripada rahimnya, tapi karena suaminya tidak ridho, maka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Allahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Jadi Fadli. beda ya antara yang namanya keguguran sama menggugurkan. Jadi kalau sesibuk apapun ibunya, kalau memang itu tidak keguguran, berarti dia membunuh ya. Itu ya memang kehendaknya Allah. Allah Mesti belum kasih hati-hati. rezekinya. Betul. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Jamaah. Yeay!
Nah ini Masya Allah, ada yang bagus nih. Apa Kalau itu? tadi kita bahas kan banyak orang yang mungkin hamil, cuek, dan lain-lain. Tapi ada banyak juga di luar sana, mungkin jamaah Islam itu yang lagi nonton sekarang ini adalah salah satunya. Sudah menikah lama ya, pengen banget punya momongan, tapi belum dikasih sama Allah. Waktu nggak kerasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Allahu Akbar. Allah masih belum kasih dia hamil. Nah pertanyaannya, apakah memang Allah ini belum percaya kepada pasangan tersebut untuk dititipkan rezeki anak? Atau Masya bagaimana Allah. Bunda? Mohon izin penjelasannya. Baik, terima Fadol. kasih Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, mohon izin untuk guru-guru semua juga dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surah Yasin yang sering kita baca mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah itu jika berkehendak menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu, Allah itu hanya mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ketika seorang wanita, seorang ibu yang sudah berumah tangga menginginkan keturunan, pastinya tujuan kita menikah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Namun jikalau dalam beriringan waktu Allah belum memberikan kepada kita keturunan, berarti itu adalah kita sedang diuji. Itu adalah cobaan dari Allah untuk kita orang yang beriman, ujian untuk orang yang beriman. Apakah Allah berikan rezeki secepatnya atau belum? Kalau kita sampai setua nanti misalkan tidak Allah berikan keturunan, berarti Allah bukan berarti murka dalam pernikahan kita. Berarti Allah tidak memberikan keturunan kepada kita. Namun sesungguhnya Allah berkehendak itu untuk kita. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, beriman kepada Allah, iman kepada qada dan qadar, takdir dari Allah. Karena menikah merupakan takdir, memiliki keturunan juga merupakan takdir dari Allah. Dan memiliki keturunan itu adalah rezeki. Rezeki itu kan bukan Allah berikan harta saja, rezeki itu Allah bukan berikan uang saja, jabatan saja, tetapi juga diberikan keturunan, itu merupakan rezeki. Namun porsi rezeki yang Allah berikan kan ada yang rezekinya di harta, tetapi di jabatan tidak ada. Ada yang di jabatan ada, hartanya berkurang. Atau ada yang diberikan anaknya banyak, tetapi hartanya berkurang. Gak ada yang sempurna. Itulah masing-masing kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah berumah tangga lama, namun Allah belum berikan keturunan, bersabar, berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Sudah berusaha, sudah berikhtiar dengan cara apapun, entah dengan melakukan bayi tabung, konsultasi dengan dokter, gagal juga, sabar. Dengan berobat ke sana, berobat ke sini, belum Allah berikan juga keturunan, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Mungkin Allah belum berikan amanah bukan karena kitanya ada sesuatu atau yang menghalangi apa, karena itu kehendak Allah. Jadi kita sebagai orang beriman tidak bisa memaksa Allah. Ya Allah berikanlah, berikanlah, berikanlah. Tapi kata Allah, aku tidak berikan, kamu sabar. Mungkin kelak di akhirat kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Maka bagi ibu yang belum memiliki keturunan, kita pasrah kepada Allah, berusaha sudah, ikhlas, sabar, ikhlas, menerima takdir Allah. Karena beriman kepada Allah itu harus totalitas. Jangan ada menggerutu dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuh orang lain mah punya anaknya begini, tuh orang lain. Kita bersyukur aja kepada Allah. Masya Allah. Iya. Selalu berhusnuzon. Benar. Karena pasti Allah punya satu rencana yang baik buat kita. Iya. Karena saya aja, kakak saya yang pertama sama yang kedua itu jaraknya 10 tahun. Hah? Itu udah kemana-mana. Lama Ibu ya? saya tuh almarhumah ayah saya tuh belum dapat anak. Setelah itu 2 tahun dapat cepet. Wah ini Masya Allah Sabar luar biasa berarti ya. ya. Allah itu kasihnya tuh hadiahnya luar biasa. Allah menunggu lihat reaksi kita. Betul. Bagaimana sebesar apa usahamu. Betul. Nah sekarang nih jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita pengen denger nih gongnya. Wih gongnya. Masya Allah. Gongnya tema kita pagi hari ini adalah yang dibaca sama ibu hamil ini biar dia nggak takut keguguran. Ada. Wah coba kita minta Ustadz Maulana. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
siapkan catatan karena ini walaupun pendek-pendek ya. Coba satu kalimat yang paling bagus yang dilakukan oleh tadi kan sudah diajarin banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir. Yang paling penting banyak-banyak mengingat Allah. Itu yang paling penting. Banyak-banyak mengingat Allah karena wanita hamil itu keadaan yang lemah, yang gampang diganggu oleh ada namanya jin yang mengganggu wanita-wanita hamil. Hati-hati, mohon maaf tanpa menggurui. Satu, perbanyak baca Quran ya. Perbanyak baca Quran. Kalau bisa atamkan Quran bagi wanita hamil antara maghrib dan isya di situ duduk mengaji. Jadi habis maghrib langsung duduk sampai isya. Jadi bisa hatam Quran di situ. Bisa hatam Quran. Kemudian bacaannya coba bisa dicatat? Udah siap catatan? Siap. Ya. Catatan yang pertama, buat wanita hamil tolong dicatat baik-baik. Pada saat usia kandungannya 1 sampai 4 bulan yang dibaca adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. 1, 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nih, telapak tangan ini kan obat sebenarnya. Racunnya itu di kuku. Jadi ini telapak tangan adalah obat. Sekali lagi obat. Jadi paling bagus ini usap. Semua kalau ada sakit itu telapak tangan paling bagus itu. Ya, makanya ini luar biasa. Cuman ini yang racun. Jadi kalau menggaruk jangan pakai kuku. Gak enak ya? Nggak enak. Garuk kepala? Begini. Oh, gini jadinya. Iya, karena kalau pakai kuku itu bisa menempelkan kuman yang ada. Makanya dianjurkan cuci tangan kalau pagi. Kenapa? Salah satu penyebabnya kita cuci tangan karena tangan ini bisa jadi menggaruk kepala dan tempatnya sarangnya. Makanya orang Mesir itu, maaf, dia botakin dirinya karena sarang penyakitnya di atas. Kemudian yang kedua, udah hafal. Ya Hayyu Ya Qayyum. yang menguatkan, yang menghidupkan, jadi rahimnya kuat dan hidup. Semester pertama itu repot itu. Semester pertama. Trimester, Ustaz. 4 bulan. Kalau semester 6 kuliah. bulan. Oh ya, Trimester. Trimester. itulah. Trimester. Ya, trimester. Kemudian kedua, catat ya. Ketika sudah 4 bulan ke 9 bulan, bacaannya adalah Ya Musawwir. Ya Musawwir. Ya Musawwir, Ya Musawwir. Ya Apa artinya? Yang Yang membentuk. membentuk. Yang menyempurnakan, yang membentuk. Jadi janinnya itu, anaknya itu berkembang dengan baik, sempurna. Amin. Kemudian, nih, Apa tuh? yang ketiga, Yang ketiga. Oh, kenapa begitu nih? mau melahirkan. Oh, mau melahirkan. 9 bulan. Oh. Bacaannya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah yang dibaca Nabi Yunus ketika keluar dari perut ikan, dan bagusnya dibaca di air, setengahnya ditiup, setengahnya lagi diusap di perut. Insya Allah mudah melahirkan. Masya Allah. Wah, yang begini ya Bunda ya. Iya nih. Ini dia perlukan sama ibu-ibu yang Mantap. di rumah. Iya. Ada masalah apa sih? Enggak, kita tuh lagi seneng aja gitu loh, ya kan? Kenapa sih? Takut banget batukin aja, santai. Enak aja. Iya. Ya kita Aku lanjut batuk, lagi tiba-tiba nih. hilang suara saya. Iya. Kita lanjut lagi, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk lagi nih ya. Yang sudah dikirimkan jamaah Islami Tunda yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong samarkan nama saya ya. Sudah, alhamdulillah. Saya pernah dengar kalau orang hamil dizolimi, maka dapat pahala. Dan ketika saya hamil anggur dan keluarga suami saya malah mengira saya berhubungan dengan jin. Bahkan
orang tua suami saya menzolimi saya agar saya cerai dengan suami. Apakah saya bisa mendapat pahala yang berlipat Ustadz? Karena dizolimi walaupun tidak hamil. Oh, mohon izin. Ustadz Syam, silakan. Oh, anu ya. Hamil anggur. Hamil di luar dari rahim itu istilahnya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Maka da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi itu tentu saja didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanyakan apakah doa saya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah doa saya sedang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya hamil, maka ketika hamil sudah terdengar doanya. Ketika dia dizalimi makin terdengar lagi. Bahkan tidak terjadi apa-apa saja, Allah senantiasa mendengarkan doa hambanya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad di mana aku tentang aku, maka inni qarib, aku amatlah dekat, sungguh aku sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku wajibkan atas diriku untuk menjawab doanya orang yang berdoa. Jadi Allah tidak mengatakan doanya orang hamil. Allah tidak mengatakan doanya orang terzalimi. Allah tidak bilang doanya Pak Kiai. Allah tidak bilang doanya orang yang bertaubat. Tidak. Allah bilang, aku menjawab doanya orang yang berdoa. Jadi setiap yang berdoa pasti didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Falyastajibu li. Kata Allah, juga dengarkanlah perintahku, kabulkanlah daripada perintahku, laksanakan perintahku, kata Allah. Dari 24 jam yang aku kasih dalam satu hari, engkau hanya diminta untuk sholat 5 waktu, dan itu cuma 5 menit satu sholatnya paling lama. Subhanallah, Allah cuma minta segitu. Dari 360 hari yang Allah kasih, Allah cuma minta 30 hari engkau menahan lapar dan haus dahaga di siang harinya Ramadan. Dari seluruh harta 100% yang Allah kasih, Allah cuma minta 2,5% sebagai zakat wajibnya. Subhanallah. Maka kita diminta untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi mau dia hamil, mau dia terzalimi, kalau tidak melaksanakan perintah Allah ya susah juga didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan saya terzalimi, doa saya didengarkan, tapi tidak pernah sholat. Saya ini paling terzalimi Ustaz, tapi tidak mau menutup auratnya. Bagaimana mau didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya terzalimi, tapi maksiatnya jalan. Maka laksanakan dulu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Syarat berdoa selanjutnya apa? Wal yu'minu bi. Dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya yang didoakan tadi ini tidak sesuai dengan apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyangkut doa dan usaha. Dan insya Allah kalau berbicara tentang usaha, ada berita menarik yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Fadli. Silahkan Mas Fadli.